independen, saya pendatang baru ibaratnya, pasti saya bakalan sombong banget jadi orang. Pasti saya bakalan ngerasa, udah wah banget gitu. Kayak sudah yang superstar gitu. Padahal dari kemampuan saya sebagai trainer, boleh dibilang awal-awal saya pindah dari corporate trainer menjadi independent trainer, jauh banget. Bisa cek itu sama peserta training saya, pernah saya ngisi di, apa itu yang gabungan dari kepolisian, di Pemda sama Jasara Harja itu apa Kak? Kak Rani? Samsat. Samsat, Allah Akbar. Terima kasih. Saya kehilangan kata kunci. Samsat, yes. Saya pernah roadshow di 13 kota di Jawa Timur, Samsat di Jawa Timur. Bapak bisa cek itu tahun-tahun segitu, berapa itu peserta training keluar dari kelas saya. Gara-gara apa? Saya yang biasa jadi corporate trainer, yang biasanya peserta training itu masuk di kelas saya dan dia akan iya. Saya punya kuasa atas mereka sebagai training manager, mereka telat saya tandain, besok gaji bonusnya nggak turun, itu kuasanya ada di saya banget, tangan besi banget. Maka begitu saya masuk di training publik, begitu orang datang terlambat, Bapak terlambat 10 menit, mendingan nggak usah masuk Pak. Yang ada teman-teman setelah coffee break kedua pada telat. Harusnya itu isinya 50 orang, masuk nggak ada separuh. Dan itu provider saya gini, Bu Mayang ini pesertanya pada kemana? Pada telat Pak, biar mereka belajar disiplin Pak. Kaya banget kan? Ya Allah, itu bukan soal mereka mau masuk apa enggak, guenya aja yang nggak asik gitu. Sayanya aja yang nggak bisa bawa mereka sayanya aja yang kurang pintar membuat mereka tertarik masuk ke dalam kelas saya, apalagi saya pakai ngancem-ngancem. Jadi kemana-mana. Artinya teman-teman saya ingat bahwa, ya Allah, kayaknya memang saya belum pantas untuk satu panggung dengan Pak Jamil Az-Zaini. Maka yang ada waktu itu, saya istighfari, saya perbaiki diri, saya justru mendekat pada keluarga Pak Jamil, dan teman-teman apa yang terjadi? Saya nggak bisa bayangkan kalau waktu itu saya backfire. Saya nggak bisa bayangkan kalau waktu itu saya menyerang balik. Mungkin buku Hearty Service tidak akan pernah terbit. Karena buku saya Hearty Service yang terbit oleh Gramedia tahun 2014 itu dibantu istri Pak Jamil. Mungkin saya nggak akan seperti sekarang ya, jadi associate trainer di Kubik Leadership, yang menjadi sekarang juga diperbantukan di Kampung Hening, bahkan sekarang jadi associate trainer di Academy Trainer. Yang semuanya itu adalah perusahaan Pak Jamil. Maka yang ada adalah, saya sampaikan pada peserta training saya, Pak, saya juga pernah merasakan seperti Bapak. Merasa apa yang sudah menjadi hak saya tidak diberikan. Merasa sudah berusaha, namun hasil mengkhianatinya. Namun akhirnya waktu itu saya berpikir, apakah ada bagian dari diri saya? Apakah ada hati saya yang masih kotor? Sehingga Tuhan itu belum mengizinkan saya mendapatkan apa yang menurut saya itu pantas saya dapatkan. Dan saya bersyukur ketika bisa mengkondisikan diri, ketika bisa memilih perilaku yang paling baik untuk diri saya, alhamdulillah hubungan saya dengan guru saya, dengan atasan saya, hingga saat ini baik. Dan saya langsung ingat bahwa, bukankah memang Tuhan mengatakan, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, perbuatan jahat itu juga untuk dirimu sendiri. Maka saya bersyukur masih diingatkan untuk tetap berbuat baik pada saat saya merasa dizolimi. Saya tetap memilih berbuat baik pada saat saya merasa hak saya tidak dipenuhi. Bahkan dalam banyak agama juga mengatakan hal itu. Saya belajar dari seorang Suster Yohana, seorang biarawati di Rumah Sakit Katolik, dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa barang siapa memberi minum, dia diberi minum. Barang siapa memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Maka kini pertanyaannya, apapun yang terjadi pada Anda, kondisi ini adalah kondisi yang sudah di ACC sama Tuhan. Apapun kondisi yang sekarang terjadi di pekerjaan Anda, di kehidupan Anda, di kantor Anda, di perusahaan Anda, itu adalah kondisi yang sama Tuhan memang sudah di ACC. Yes, terima kasih Pak Anwar, Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ini sudah disetujui, sudah di ACC oleh yang maha mengatur segalanya. Now, tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi kondisi yang sudah di ACC ini? Itu jawaban saya untuk si Bapak itu. Dan di situ ada atasannya juga, ada teman-temannya. Yang alhamdulillah, si Bapak ini kayaknya masih butuh waktu untuk berpikir, namun tepuk tangan meriah dari teman-temannya akhirnya membuat dia
memilih untuk juga mengangguk setuju. Teman-teman, the power of storytelling. Tidak menggurui, tidak menghakimi. Saya tidak menyuruh dia, Pak, Bapak muhasabah dong, Pak. Nggak perlu gitu. Jangan-jangan Bapak itu masih ada sombong. Jangan-jangan, nggak perlu, itu nggak penting. Juga nggak perlu menghakimi. Maka teman-teman, the power of storytelling, itu kuncinya. Nah, pertanyaannya, how? Gimana? Nah, ini 5 stepnya, teman-teman. Sambil saya berikan stepnya, teman-teman nanti silahkan sambil mulai membuat story Anda. Kenapa? Karena kalau bicara storytelling, yang pertama adalah stepnya gali pengalaman hidup Anda, teman-teman. Kenapa harus gali pengalaman hidup Anda? Karena the very first level, level pertama, level tertinggi dari sebuah kisah adalah kisah Anda sendiri. Nah, terus kalau saya nggak pernah ada kisah dizolimi, nggak ada kisah bingung memilih, gimana dong? Maka bisa juga personal stories itu bukan cerita kita sendiri, ini bisa juga cerita orang-orang yang Anda kenal. Bisa cerita orang tua Anda, teman Anda, guru Anda, sahabat Anda, itu bisa masuk dalam area personal stories. Yang itu ada kemiripan dengan pertanyaan yang diarahkan ke Anda. Kata kuncinya, teman-teman, this is it. But don't make yourself a hero. Check. But don't make yourself a hero, teman-teman. Walaupun ini ceritanya cerita Anda, please, please hindari menjadikan Anda pahlawannya. Hindari menjadikan Anda tuh yang hebatnya. Maka gali pengalaman hidup juga bisa dari kegagalan. Saat saya cerita tentang ketidakpuasan saya menang tapi saya nggak dapat hadiah, itu sebenarnya kelemahan saya. Saya juga ada rasa tidak terima, rasa kesel, rasa malu, rasa pengen membalas, ada. Dan it's human. Dan ketika Anda menjadi seorang manusia biasa, walaupun Anda berdiri di depan sebagai trainer, motivator, Anda nggak akan dilihat sempurna. Anda nggak akan terlalu jauh gapnya sama manusia biasa. Karena you are a human as well. Anda juga seorang manusia biasa. Maka don't make yourself a hero. Kepada anak-anak juga bisa dilakukan. Mama juga pernah kok, Kak. Ketika kami mau nasihatin anak melakukan kesalahan, pengennya marah. Padahal kalau dipikir, perasaan dulu saya umur segitu juga kayak gitu deh. Gitu kan, gampang kan? Jadi nanti bukan, kamu tuh jangan kayak gitu. Mama tuh nggak pernah, yakin. Maka nasihatnya pakai cerita. Mama juga pernah kok, Kak, dulu harus remedi itu gara-gara mama dulu gini. Tapi terus waktu itu mama tahu sih kalau sampai nilainya jelek nanti yang malu mama sendiri. Jadi nggak marahin, bukan memarahi, tapi menceritakan pengalaman hidup. And don't make yourself a hero. Itu akan mendekatkan Anda dengan putra-putri. Para penjual pun juga demikian. Oh iya Bu, saya juga pernah mengalami Bu, dulu begini-begini, lalu saya lakukan ini. Kalau saya nggak punya cerita itu, oh iya Bu, konsumen kami juga pernah ngalami Bu, pelanggan kami yang ini dulu pernah ngalami, itu ternyata beliau dulu karena belum ini Bu. Nah, bisa jadi karena dia nggak tahu cara memperlakukan produk kita sehingga salah. Tapi nggak perlu bilang, oh enggak Bu, produk kami selalu bagus Bu, ini sudah mengikuti standar apalah, mereka nggak peduli. Mereka akan lebih peduli ketika Anda berikan cerita orang lain yang sama dengan dia. So, kata kuncinya, don't make yourself a hero. Jangan jadikan Anda seorang serinya. Kalau orang ini bilang, jangan jadikan Anda bintangnya. Jadi orang biasa aja. Gali pengalaman hidup Anda. Itu nomor 1. Yang kedua, pastikan Anda tentukan tujuan cerita Anda, teman-teman. Inti dari... Ya. Cetek-cetek lagi ya? Ya. Oh, siap, terima kasih. Ini ada yang sangat sensitif ya. Terima kasih banyak Queen Darling. Oke. Kelihatannya ininya deh apa? Ini ya? Ini kan ya? Oke. Saya kondisikan. Karena saya ngangguk-ngangguk ya. Oke, saya nggak akan banyak gerak deh. Karena ngomong kan dagunya turun naik. Double chin kita ya. Aduh. Oke. Terima kasih Queen Darling sudah diingatkan. Oke. Yang kedua, ini oke? Is it okay? Cek satu. Better Mbak, better. Better, aduh, thank you Bang Arfa. Ini tanpa ngeliat video saya tahu itu tadi suara Bang Arfa loh. Memang beda kalau Pekanbaru ya, kena pempek soalnya. Kok Pekanbaru, kena Palembang. Palembang. Oke, so yang kedua adalah tentukan tujuan cerita Anda teman-teman. Tentukan tujuan artinya pilih cerita, memang Anda kan pasti punya banyak cerita. Pada saat Anda menceritakan, tujuannya apa? Tujuannya agar anak mau belajar. Tujuannya agar pembeli ini yakin untuk menggunakan produk Anda dengan
cara perlakuan yang berbeda misalnya. Atau tujuannya untuk membuat audiens Anda memahami Anda, atau kalau dari saya tadi, tujuan saya adalah satu, membuat audiens saya mau mengambil hikmah. Apa sih hikmah dari kamu itu nggak dinaik-naikkan jabatan? Apa sih hikmah dari kamu sudah belajar yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, tapi kok nggak dipromosikan? Ambil hikmah. Gitu. Tujuan saya itu. Intinya, use audience world view. Gunakan sudut pandang audiens Anda. Gunakan sudut pandang orang yang ada Anda ajak bicara. Jadi sudut pandang anak jika itu anak, sudut pandang pembeli jika itu pembeli, sudut pandang peserta training kita jika dia adalah jika ada adalah seorang trainer. Maka pakai sudut pandang mereka. Tentukan tujuan cerita Anda, teman-teman. Hati-hati juga dalam memilih cerita. Saya pernah mengalami salah milih cerita. Saya mengisi di salah satu rumah sakit Islam yang kita tahu Islam itu ada beberapa bendera gitu kan ya. Saya masuk ke sana, kemudian ada pertanyaan yang menurut saya akan terjawab dengan cerita tokoh Islam juga. Nah, ketika saya ceritakan, ternyata PIC-nya setelah selesai mengatakan, Bu Mayang, tolong besok lagi jangan menggunakan cerita itu. Karena apa? Karena dia hijau bukan biru. That's simple, teman-teman. Maka please use audience world view ya. Saya pernah ngalami itu soalnya. Oh ya Allah, ternyata kurang sensitif. Sama seperti udara nipas lah tuh. Saya akhirnya kayak menyinggung sedikit gitu loh. Kayak emang kayak di bendera saya tuh nggak ada tokoh yang bagus, apa kok harus pakai bendera sebelah gitu. Kadang-kadang ada sensitivitas itu. Nggak semua orang, tapi kita bisa jadi ngalami audiens yang sensitif. Maka use audience world view. Gunakan sudut pandang dari audiens Anda. Tentukan tujuannya, gunakan sudut pandang mereka. Yang ketiga, yang nggak kalah penting, pastikan teman-teman buat struktur ya, buat struktur cerita. Nah, kalau ngomongin bikin struktur cerita, sebenarnya Academy Trainer punya kelas khusus ya, yang dipandu langsung sama The Best Storyteller, ada Pak Jamil Azaini, yang juga dipandu Kang Hari Firmansyah, juga ada milenial yang keren banget, Mas Jawad, yang sekarang juga masih bekerja di Gojek. Ini kelasnya kayaknya lagi jalan. Membuat struktur cerita. Nah, secara simpel, sederhana, struktur cerita tuh gimana sih? Hanya ada 3 hal ini, teman-teman. Pertama, pastikan ada situasinya. Situasinya kalau saya tadi, situasinya saya ikut lomba, saya ikut kompetisi, gitu kan, itu situasinya. Saya sebutkan pemenang sebelumnya sudah kemana ngapain. Saya sebutkan apa mimpi saya, resolusi saya, itu situasi. Setelah situasi, kasih konflik. Konfliknya apa? Saya harusnya dapat, kok saya nggak dapat. Saya udah sampai bela-belain perpanjang paspor loh, ini kok nggak berangkat-berangkat. Saya sudah posting juga di media sosial saya bahwa saya pemenang, teman saya sudah banyak nanya, tapi saya nggak berangkat-berangkat. That's konflik. Itu konflik. Baru setelah itu kasih solusi. Solusinya apa? Saya akhirnya bertanya pada diri, apakah saya belum pantas? Apa pesan cinta Tuhan kepada saya sehingga saya yang harusnya berhak? Saya sudah berusaha, ternyata hasil mengkhianatinya. Nah, ternyata ada hikmah yang harus saya ambil di sana. Sesimpel itu. Jadi kalau bikin cerita, jangan hanya sekedar cerita, ada konfliknya, ada apa gitu. Disebutkan. Ke anak pun juga gitu. Mama dulu juga pernah kok itu bingung gitu kan, sampai mama gini, coba kalau aku nggak sholat, emang bener aku nanti dihukum Tuhan gitu. Pernah itu kayak gitu, misalnya dulu. Tapi ternyata, ternyata nanti bisa disampaikan solusinya apa gitu. Ternyata akan lebih nyaman ketika dekat dengan Tuhan, lebih nyaman apalah. Intinya 3 bagian ini perlu ada, teman-teman. Ada situasi, ada konflik, ada solusi. Nah, jika sudah, yang keempat adalah pastikan cerita Anda jelek. Menjadikan cerita Anda jelek itu gimana? Make it simple and imaginable. Simple itu sederhana. Sederhana itu artinya ya fokus pada satu hal. Dan imaginable itu berarti bisa dibayangkan kondisinya seperti apa. Bingungnya Anda, susahnya Anda, perpanjang paspor, ngobrol sama suami, ada diskusi, ada dialog yang terjadi, itu membuat orang bisa membayangkan. Ada media sosial sudah memposting, sudah banyak teman, itu udah bisa membayangkan. Iya ya, pasti malu banget. Pasti malu banget, orang udah tahu dia mau berangkat, nggak berangkat gitu. Itu imaginable, bisa diimajinasikan, bisa ditangkap oleh inderanya mereka. Jadi ada kata-kata yang bisa didengar, ada gambaran yang bisa dibayangkan. Itu adalah simple and imaginable. Makanya penting banget teman-teman kalau bicara tentang storytelling juga kemampuan delivery Anda. Cara Anda bicara, bahkan mengubah, Ma, tapi aku nggak mau, Ma. Sayang. Nah, itu kan hanya sekedar membedakan
suara kita orang udah tahu, oh itu pas jadi anaknya, itu pas jadi orang tuanya, gitu-gitu. So imaginable itu arahnya ke sana. Dan yang terakhir adalah ceritakan teman-teman secara otentik. Apa maksudnya otentik? Ya udah, be honest, jujur aja dan sepenuh hati. Nggak ada niat untuk pamer, nggak ada niat merasa bahwa gue udah pernah seperti lo tapi gue sekarang udah lebih baik. Nggak perlu ada begitu. Biasa aja. Memang betul-betul pengen sharing karena kami di Academy Trainer kami meyakini doa yang selalu kami usahakan untuk kami baca di awal adalah innalhamdalillah dan seterusnya, bahwa segala puji hanya milik Allah. Jika ternyata peserta itu nanti mendapat manfaat, maka yang berhak dipuji hanya Allah, bukan saya. Karena apa? Karena yang berhak untuk memberikan petunjuk hanya Tuhan. Yang disesatkan tidak akan bisa kita tunjukkan, yang ditunjukkan tidak akan bisa kita sesatkan. So be honest and heartful saja, sepenuh hati dan jujur saja. Ada nggak sempurnanya kita, ya ceritakan. Ada keselnya saya, ada bagian dari diri kita yang waktu itu masih labil, masih pengen marah, ya udah, be honest, be heartful saja. It's human. Gitu teman-teman. Maka, the very first step adalah, silahkan teman-teman nanti tuliskan cerita teman-teman sekarang. Itu bisa nyari, dari mulai TK sampai sekarang, itu bisa jadi pas masa kuliah, pas sekolah, pas zaman kerja, awal-awal kerja, pas hijrah misalnya. Itu bisa ditulis semuanya. Ditulis, diikuti strukturnya, ada situasi, ada konflik, ada solusi, dan nanti silakan gunakan cerita itu sesuai dengan tujuan dari cerita teman-teman. Karena great stories happen to those who can tell them. Cerita yang hebat itu hanya terjadi pada mereka yang bisa menceritakannya. Sehebat apapun kisah hidup yang Anda alami, teman-teman, jika Anda nggak menceritakannya, then the great stories will never happen to you. Nggak akan pernah terjadi pada teman-teman. Itu sharing saya, sementara kita akan buka, masih ada 20 menit ke depan. Kak Rani, saya kembalikan kepada Kak Rani, kita untuk interaktif dengan teman-teman sebelum kita tutup bersama. Masya Allah. Oke, mungkin nanti teman-teman tentunya apa yang disampaikan Mbak Mayang tadi, pengalaman beliau, yang Kak Rani yakin teman-teman tentu ingin mensinkronisasi dengan kondisi kita masing-masing. Karena aja udah berasa banget nih, pengen mensinkronisasikan dengan pengalaman atau apa yang teman-teman alami. Seperti tadi ada ibu rumah tangga, ada pegawai, ada guru, ada macam-macam profesi teman-teman. Oke, baik sahabat-sahabat semua, kita manfaatkan waktu yang ada ini. Silakan kepada teman-teman ada yang ingin bertanya atau mau klarifikasi mungkin, atau mau menambah informasi yang lebih banyak lagi mungkin dari Mbak Mayang, silakan. Boleh langsung unmute atau boleh tulis di kolom chat. Ini di chat box sudah nyampe Surabaya ini, Kak Rani. Sudah nyampe Pekanbaru belum, Kak? Ada Kak Isti nih bertanya di chat box. Sudah, ini. Ya, ini Kak Isti. Sama sebentar. Iya, mungkin sekarang saya belum jadi trainer Mbak, tapi saya ingin banget jadi seorang trainer kayak Mbak Mayang, cantik, pinter, dan luar biasa. Izin bertanya Mbak, bagaimana Mbak supaya storytelling yang kita ceritakan bisa nyambung dengan pertanyaannya, dan bagaimana jika kita tidak ada cerita yang bisa nyambung dengan pertanyaannya, lalu bagaimana ya Mbak supaya bisa berpikir cepat dalam menjawab dengan cerita sesuai dengan tahap-tahap yang tadi dijelaskan. Terima kasih Mbak Mayang Sari yang cantik. Masya Allah. Rani. Oke, Mbak Mayang, monggo. Ya, sebentar Kak Rani. Ini saya share yang slide yang ditanyakan juga ya, slide poin keempat. Ini ya tadi ya, yang ditanyakan kakak trainer, siapa ini nama atasnya? Atasnya Kak Isti. Ada yang minta ya, poin Kak Isti. Yang atasnya Kak Isti, ada chatting juga terbaca oleh saya. Trainer Riana Sari, ya, Kak Trainer Riana Sari. Slide poin 4 ini sudah ya. Sudah saya share ya Kak, silakan kalau mau di capture. Anyway, Anda yang sudah daftar, hari ini nanti akan dapat kopi materinya kok, tenang saja. Asik, luar biasa. Oke. Oke Mbak Mayang, monggo pertanyaannya Mbak Isti, Mbak Mayang. Iya, ini sambil kakak bacain, sambil saya nyari. Ini kok ada kata-kata yang diucapkan Kak Rani, tapi kok tidak disebut, tidak dituliskan ya.
Ditambahin. Ya, kakak sebenarnya hanya menerjemahkan yang nggak sempat ditulis sama Mbak Isti. Baik.